اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف ibadah sehingga dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada Rasulnya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita mohon dengan berkah manfaat daripada materi ini, mudah-mudahan segala urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mencari nafkah kita dimudahkan, diberikan rezeki yang banyak, berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala amiran bil ma'rufi as-samil lil imani wa qawlil haqqi wa makarimil akhlaqi wa silatir rahim. Amiran hal keadaannya orang yang memerintahkan bil ma'rufi dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Ini termasuk sifat yang mulia, ini sifat yang terpuji, memerintahkan kepada yang baik-baik. Asyamili yang meliputi bil imani kepada keimanan. Wa qaulil haqqi dan ucapan-ucapan yang benar. Wa makarimil akhlaki wa makarimil akhlaki dan akhlak-akhlak yang mulia. Wasilatul rahimi dan menyambung tali silaturahmi. Ini termasuk perkara-perkara yang baik, pokoknya yang meliputi kepada hal-hal keimanan kita. Nahiyan anil munkari, keadaan orang yang mencegah dari perbuatan munkar. Bihasabi kudratihi dengan sebatas kemampuannya. Ma'al amni beserta merasa aman ala nafsihi atas dirinya au malihi atau hartanya. Jadi jangan kebablasan kita yang melarang orang berbuat maksiat bihasabi kudratihi. Ya, dilihat sebatas apa kemampuan kita, dan juga merasakan diri kita itu nyaman, merasakan diri kita itu aman. Kalau kagak aman ya nggak usah. Ya, kalau kita ngelarang orang mabuk, kita disantet, ya nggak usah dilarang udah. Ya, kenapa? Diri kita kagak aman, keluarga kita kagak nyaman, harta kita bahkan bisa tidak aman juga. Ya. Jadi jangan kebablasan, mentang-mentang Pak RT misalnya, ya main asal, ngomel aja, main asal, bilangin aja, ya memang satu kewajiban, tapi ada batasnya, Lebih aman apa kita aduin aja kepada pihak-pihak yang berwajib, yang sesuai dengan urusannya. 2 kali, 3 kali, 4 kali laporan kita kagak diterima, ya bolehlah kita rapat di masyarakat. Jadi banyak tuntutannya. Jangan asal goblek sendirian baik, mentang-mentang punya beberapa macam silat misalnya, atau beberapa macam wiridan misalnya, ya merasa sudah sakti sendirian misalnya, ya tetap manusia ada apesnya, manusia ada sialnya, ya. Itu. Bukan bicara hitung-hitungan, hari ini gue sial, gue ogah, amuk misalnya, ya. Itu. Tapi bihasa bikudratihi,
Ini juga nih yang cocok tambahin alif ya. A'la. Ya, di situ a'la doang kuning. Kita kuning ada alifnya kagak? Ala apa a'la zalika? Ada alifnya enggak? Depannya? Nah, tambahin ya. Itu karena bawahnya, cocokin sama bawahnya nanti. Sama sampingnya ya. Ntar ada a'la, awsat, au ad'al. Gitu. Ala zalika, bermula yang paling tinggi daripada pencegahan tadi, idzalatuhu bil yadi, yaitu melarang dengan tangan. Mencegah kemungkaran dengan menggunakan kekuasaan, dengan menggunakan kekuatan. Ini derajatnya paling tinggi. Ya, kalau memang kita benar-benar berani ya untuk bertindak, silakan. Tapi nanti ada syaratnya di bawah, ya, ada syaratnya. Wa ausatuhu, bermula paling tengahnya, mencegah kemungkaran bil lisani, dengan lisannya. Haitsu ajaza, sekiranya ia tidak mampu, anil awali, daripada yang pertama. Kalau jika gak mampu bertindak, nasihatin dengan lidahnya, bilangin dengan mulutnya, ancam ya dengan mulutnya. Wa anafu, bermula paling rendahnya, idzalatuhu, ya paling rendahnya, mencegah daripada kemungkaran, bil qalbi, dengan hatinya. Haitsu ajaza, sekiranya ia tidak mampu, anhuma, daripada yang pertama dan yang kedua. Ya, kita mau bertindak takut, ya ayam sayur dah ceritanya, ya cembek dah, ya kenyik gitu. Mau ngomong apalagi, belum Nabi ngomong gitu bisa-bisa udah digampar duluan, anak bocah lu kemarin sore ya. Maka dengan artinya tidak senang dengan perbuatan maksiat. Wadzalika, bermula pencegahan kemungkaran, idza kana, apabila keadaan al-munkaru, oleh kemungkaran tadi, mujma'an alaihi, yang telah disepakati atas munkar tersebut. Ya, ini secara umum telah disepakati bahwa hal tersebut memang perbuatan mungkar. Ya, beda kalau masih remeng-remeng, ya belum jelas, ya. Awil taqodal fa'ilu, awil taqoda, atau meyakini al-fa'ilu, oleh orang yang mencegah tadi, tahrimahu, akan keharaman kemungkaran tadi. Atau kita meyakini bahwa hal tersebut memang ya perbuatan maksiat, bahwa hal tersebut bisa merusak, ya kita yakini hal seperti itu, meskipun kagak ada ijma, kagak ada kesepakatan, tetap boleh kita lakukan. Apa dan menjelaskan zalika, akan hal tersebut, Ar-Ramliyu, oleh Imam Ar-Ramli. Wa musari'an anil khairat, wa musari'an, hal keadaannya orang yang bersegera, fil khairati, dalam kebaikan-kebaikan. Ai mubadiran, yakni orang yang bergegas, wasyafiqan, dan orang yang paling depan, paling dulu, ila adaiha, untuk melaksanakan al khairat, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, ini juga sifat yang mulia sebagai penggagas. Ya, ini banyak hal-hal yang termaktub di dalam hadis-hadis, itu banyak. Yang namanya penggagas punya ide-ide cemerlang dalam kebaikan-kebaikan. Selama kebaikan tersebut bisa dilaksanakan, ini terus mengalir pahalanya sebagai jariahnya orang yang menggagas. Pendiri-pendiri pesantren
Ya meskipun bukan muakif, meskipun bukan orang yang punya tanah, bukan orang yang mewakafkan, tapi dia yang menggagaskan, tetap sebab gagasan ini menjadi pahala jariah untuk dirinya. Sabiqon di sini orang yang paling pertama dah pokoknya. Kagak boleh dengar ada rencana kebaikan-kebaikan, pasti dia paling dulu. Menyumbang misalnya dia dengar, dia udah pasti paling dulu. Ya, untuk melaksanakan kebaikan. Wa mulaziman lil ibadah, wa mulaziman, dan keadaannya orang yang terus menerus continue lil ibadati, untuk melaksanakan ibadah. Ay mudawiman, yakni senantiasa ala taatillah, atas berbuat taat kepada Allah. Fal mudawamatu, bermula senantiasa atau terus menerus, alaiha, atas ibadah, sama itu dinamai bil istiqamati, dengan kata kalimat istiqamah. Dia terus menerus dalam melaksanakan ibadah, baik bicara ibadah zahiriyah ataupun ibadah batiniyah. Dan hal keadaannya ia sebagai petunjuk alal khairi, atas berbuat kebaikan. Ini yang sering dipakai orang-orang buat status nih, ya, mengajak untuk berbuat baik. Ngaji, meskipun dikagak ngaji dikata dapat pahala, udah nyuruh orang buat ngaji, dia mah kagak ngaji, dikata nyuruhnya dapat pahala. Ai mursyidan, yakni sebagai pembimbing, wa kasyifan, dan orang sebagai pembuka, alaihi, atas kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man, bermula siapa saja, dalla, yang menunjukkan, oleh man tadi, ala khairin, atas kebaikan, falahu, maka itu baginya, mislu ajri fa'ilihi, bermula seperti pahala orang yang melakukannya. Itu kan, siapa yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Mas'udin, dari Imam Abi Mas'ud. Wa qala, dan bersabda aidan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu, bermula orang yang mengajak, yang menunjukkan, alal khairi, atas kebaikan, kafailihi, itu pahalanya seperti orang yang melakukan. Ngajak doang, pahalanya seperti orang yang melakukan. Akhrajahu, mengeluarkan kepada hadis ini Al-Bazzaju, Al-Bazzaru, oleh Imam Al-Bazzar, wa ghairuhu, dan selain Al-Bazzar. Da'iyan, hal keadaannya orang yang mengajak, ilal huda, kepada hidayah, kepada petunjuk, air rasyadi, yakni kepada kebenaran. Ya. Teman kita susah, diajarinnya susah, diajarinnya susah. Ya, kita ajak bergaul, namanya da'in ilal huda. Mudah-mudahan dengan bergaul sama teman-teman kita yang baik-baik, ya, maka dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan pencerahan. Ya, nah ini sama seperti makalahnya Imam Syafi'i. Itu, ya. Kalau punya teman yang baik-baik, yang mengajak kepada kebaikan, itu pegang erat-erat, jangan dilepas. Gitu. Sebab zaman sekarang bukan nyari duit yang susah, nyari teman yang benar-benar
sepaham sama kita, nyari teman yang benar-benar memberikan petunjuk kepada kita, nyari teman-teman yang benar-benar ngajak ibadah kepada Allah, ngajak kepada kebaikan. Itu yang susah sekarang, ya. Lebih susah nyari teman yang begitu daripada kita mencari uang, mencari duit. Sebab sekarang apa? Nyari duit, kumpulin gelas aqua aja gue cari duit, ya asal mau, itu, ya, itu. Apa aja bisa jadi duit kalau kata orang. Zasumtin, orang yang memiliki diam. Ya, orang kebanyakan diam, ya. Sebab diam itu dikatakan sebagai emas, gitu. Wahwa bermula sumtin as-sukutu, yaitu diam, amma daripada hal-hal la ya'nihi, yang tidak ada manfaat baginya, yang tidak penting baginya. Min kulli ma, dari tiap-tiap sesuatu la yata'allaqu, yang tidak layak bidzikrihi, untuk dibicarakan, yang kagak pantas buat dibicarakan. Maslahatun, sebagai satu kemaslahatan. Jadi ketika nggak ada hal-hal yang baik buat dibicarakan, lebih baik diam. Apa Ar-Ramliyu, apa dahu, menjelaskan, menuturkan hal demikian Ar-Ramliyu oleh Imam Ar-Ramli. Watu ad-datin bidom mitai, dengan dibaca dommatanya, wa fathil hamzah, dan dibaca fathah hamzahnya, biwazni rutabatin, dengan wazan rutabatin. Apa itu tu'addatin? Tasabbutin, yaitu berhati-hati. Wa tarafuqin, dan bersifat lemah lembut, min ghairi ajalatin, dari tanpa terburu-buru, tergesa-gesa. Bahkan ada makalah al-ajalatu ya minasyaiton, terburu-buru, tergesa-gesa dalam melaksanakan setiap sesuatu apapun, itu merupakan asalnya dari setan. Sholat buru-buru, ya emang pengen setan, ya. Ngaji pengennya cepat rapi mulu, lama banget dah setan dah itu, ya. Itu makanya sifat terburu-buru, tergesa-gesa, ya, itu merupakan pekerjaan setan, ya. Makanya kalau udah jadwal ngaji jangan punya janji dah, ya. Ntar juga jam 10 rapi ngajinya, ya. Ustazah tahu, biar gue kerjain, pengen tahu gitu kali ya. Karena janji lagi, kesannya tergesa-gesa. Nah ini kagak bagus, ya. Apapun, ngapa-ngapain aja, ya. Lama juga empel-empel, kalau orang kampung baru mah alon cok Jawa gitu, ya. Itu slow, pelan-pelan juga nggak bagus, buru-buru juga kagak bagus. Khairul umur awsatuha, yang baik-baik setiap perbuatan, setiap perkara adalah awsatuha, yang sedang-sedang aja, ya. Wa waqarin, dan bersahaja. Ini jangan dianggap bersahaja itu ada yang ngerti apa sih bersahaja. Nah, kita suka nyebut bersahaja. Apa itu bersahaja? Bahagia. Di fathil wawi, dengan dibaca fathah wawunya, ay khudu'in, yang dia rendah hati.
wa dhullin, dan merasa hina. Cuma bersahaja, ya. Bukan colo, bedain sama orang colo nih, ya. Ada orang yang merasa hina, emang wajar buat dihina gitu, namanya colo tuh orang, gitu, ya. Ini dia ada ilmunya, dia punya hartanya, tapi bersahaja aja, selalu rendah hatinya, ya, selalu merasa hina, enggak selalu menjatuhkan orang lain, ya. Udah kagak punya duit, ya colok namanya, bukan bersahaja, gitu, ya. Ini ujian bagi orang yang mampu, baik ilmunya, hartanya, pekerjaannya, ya, tutur bicaranya, ya. Dia mampu buat bicara, buat ini, tapi memang bersahaja, ya. Menganggap dirinya kagak bisa, menganggap dia, aduh, belum apa-apa, banyak yang lebih mulia, namanya merasa hina, bukan pantas buat dihina, itu, ya. Kita ngomong sama tukang rongsok, suruh ceramah, oh maaf saya kagak bisa, ya emang kagak bisa, itu namanya bukan bersahaja, itu, ya. Ini bedain, itu namanya. Ketika kita mempunyai satu kemampuan, kita menahan diri, kita tidak mau menampakkan, ya, dan itu bukan hal yang urgent misalnya. Dokter kagak pantas, rendah diri kagak pantas, dokter tawadu kagak pantas. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu penyakitnya apa, ya repot dokter begitu. Ya, namanya perkara urgent, gitu. Ya, ada waktunya kita untuk rendah hati, ada waktunya kita untuk merasa hina di hadapan orang-orang mulia, di hadapan orang mulia. Jangan pengen merasa dihargai, mulu dihormati, mulu, ya. Nanti kebablasan. Ya. Kadang-kadang ada ucapan sama orang begitu tuh, maunya dihormatin aja, ngormatin orang kagak mau. Maunya diundang aja, ngundang kagak pernah. Ya, lah bukan diundang, maunya apa? Baca doa. Kalau kagak baca doa, gue bakalan datang. Kan repot orang kayak gitu. Ya, nah ini namanya waqarin, itu sifat yang mulia, bersahaja. Ketika dia mampu untuk melakukan, tapi dia menahan. Artinya dia rendah hatinya, masih ada orang lain. Ya, itu. Wasakinatin, dan tenang, aituma'ninatin, yakni bersikap kalem. Qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, berkata oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, min kalami Amirul Mukminin Aliun radhiyallahu anhu, dari ucapan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Yantahi tulal abdi, berakhir masa pertumbuhan seorang hamba, bisnataini wa ishrina sanatan, pada umur 22 tahun. Orang kalau udah di atas 22 tahun kagak bisa tinggi lagi, maksudnya gitu. Ya. Jadi umur 22 tingginya segitu, ya udah segitu terus, nggak bisa tinggiin lagi. Wayantai, dan berakhir akluhu, oleh akalnya, bisa manin wa isrina sanatan, pada umur 28 tahun akalnya nggak bisa berkembang. Wa ma ba'da dzalika, adapun setelah masa-masa itu 22 dan 28, ila akhir umrihi, sampai akhir umurnya.
Innama huwa, hanya saja bermula hal tersebut, keputusan itu, tajarubun, berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada pengalaman. Intaha, selesai oleh Amirul Mukminin boleh, selesai oleh Abdul Wahab Asy'arani boleh. Ini bukan saklek gitu ya, sesuai dengan kebiasaan aja zaman dulunya segitu ya, sebagai tajarubun ya, berupa pengalaman. Panglima maka diketahui anna kullaman, bahwasanya tiap-tiap orang, karena keadaan orang tadi qalilal akli, yang sedikit akalnya, yang kurang cerdas nih, la yasruhu, ia tidak patut, ayyakuna, bahwasanya ia menjadi da'iyan ilallah, mengajak kepada jalan Allah Ta'ala. Orang yang kurang cerdas kagak layak jadi da'i, jadi pengajak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'anna alladhina yufsiduhu aksaru minalladhi yuslihuhu. Karena sesuatu yang lebih merusak, karena sesuatu yang merusak kepada orang tadi, aksaru, itu akan lebih banyak, minalladhi yuslihuhu, daripada sesuatu yang diperbaikinya ya. Orang yang sedikit akalnya, orang yang kurang cerdas itu, ini sama ya. Lebih baik merasa bodoh daripada merasa pandai ya. Karena merasa pandai itu merupakan ya, musibah yang sangat luar biasa itu ya, musibah yang sangat luar biasa. Ini dari dulu udah dikabarin, yang namanya orang-orang yang akalnya kurang cerdas ya, itu jangan sampai dia menjadi dai. Ini banyak penceramah, timbang ngapalin teks, timbang bergaya-gaya seperti penceramah kondang, baca Qurannya masih delapan belepet, boro-boro mau baca kitab kuning ya, udah dipanggil yai kondang lagi ya. Itu makanya dikatakan di hadis juga, tunggu kehancuran nanti satu kaum ketika kaum tersebut dipimpin sama orang-orang yang kagak ahlinya ya, yang kagak ahlinya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah keadaan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, yaqulu, pernah berkata, mansara, siapa saja yang menjadi ya tadabbaru, mentadaburi, memikirkan. Nah, istilahnya sekarang belajar tadabbur alam ya, itu namanya memikirkan tentang alam. Ya tadabbaru, yang memikirkan akan sesuatu, yaqulu, ia berkata, qabla nutqi, sebelum ia berbicara. Memikirkan apa yang ia ucapkan, qabla nutqi, sebelum ia berbicara. Bahwa aqalun nasi, yaitu orang yang paling berakal.
Manusia-manusia yang punya akal itu ya memikirkan sesuatu yang akan dibicarakan. Intaha, selesai oleh Imam Ibn Abbas, mahakahu, telah menceritakan hal tersebut Asy'araniyu oleh Syekh Asy'arani. Jadi kita pikirin dulu, kita mau ngomong, ya kita ngomong sesuatu A, jadi kita kalau kita sampaikan A ini orang pada kesinggung apa kagak? Ya, orang pada marah atau kagak? Bagaimana hasilnya itu? Ya? Ini termasuk sikap tenang. Ya, artinya kita nggak ceroboh dalam mengucapkan segala sesuatu, santai aja udah. Ya, waktunya bicara ya kita bicara, jangan suka nyerobot orang lagi bicara. Ya, hasan al-akhlaki, yang berakhlak baik. Siyaman, lebih-lebih indal ghadabi, ketika lagi dalam keadaan marah. Ya, tetap dalam keadaan kita marah, kita mesti jaga akhlak kita. Ya, kita mesti jaga akhlak kita. Terkadang sekali, dua kali, tiga kali kita masih kuat, ya, masih kuat. Makanya di sini katakan al-ghadab itu dah marahnya sangat luar biasa. Artinya kalau boleh pakai bahasa murka, ya murka kita udah murka. Cuma murka cuma khusus punya Allah Ta'ala. Ya. Artinya kita udah kebangetan kesel. Marah udah kebangetan marah, karena berkali-kali kita digituin mulu. Sekali dua kali lu kemarin gue diemin aja. Ya. Bukan gue kagak mampu ngelawan, gue masih tahan aja. Akhirnya kagak tahan juga udah. Ya, makanya ada kata-kata siyaman, lebih-lebih ketika kita dalam keadaan murka, kita dalam keadaan benar-benar marah. Wahwa bermula akhlak, jam'u khuluqin, yaitu jama dari lafaz khuluqin, bidammil kha'i, dengan dibaca dhammah kha-nya, al-mu'jamati, yang ditiki satu, ay tab'un, yakni karakter. Akhlak itu karakter, perangai, ya. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah terhadap manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ya. Wa kana, dan keadaan Amirul Mukminin, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaqulu, pernah berkata, inna rajula, sesungguhnya orang laki, la takunu fihi, sungguh ada pada diri laki-laki itu tis'atu akhlaqin, oleh 9 akhlak hasanatin yang baik, wa wahidun sayyi'un, dan 1 akhlak yang jelek. Ini bukan yang misalnya 9 bakul, 1 bakul jujur nih, ya, dan dianggap ini kali hadisnya, bukan, ya, gitu. Anak lagi tuh, ya kalau bicara ngibul, jago ngibulnya, ya. Kalau ada 10, 9-nya isinya ngibul, 1-nya jujur. Kalau ini dipuji dikit nih, 9 dia terdapat akhlak yang baik, 1 kagak, 1 ada akhlak yang jelek. Fayaqlibu, maka bisa mengalahkan zalikal wahidu, oleh sifat yang 1 itu. Sifat jelek tadi bisa mengalahkan akan sifat baik yang 9.
Fattaku, maka takutlah kalian asaratil lisani, akan ketelepasannya lidah. Teletot kalau bahasa nahu tuh, ya namanya badal idrop, ya. Sering kali kita tergelincir, terpeleset, keterusan lidah kita tuh, ya. Padahal kita akhlak kita baik, tapi cuma gara-gara lisan kita kagak bisa tahan, lisan kita kagak bisa kita jaga, hingga sifat yang baik 9 tadi ketutup sama sifat yang jelek cuma satu doang. Waqad su'ila, dan sungguh pernah ditanya Al-Hasan Al-Basri oleh Imam Hasan Al-Basri maratan satu waktu, an husnil khuluqi, dari hak akhlak yang baik, al-musyari yang diisyaratkan, ilaihi pada hadis tersebut, biqaulihi dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Faqala, lalu menjawab oleh Hasan Al-Basri, huwa syakha'u, huwa bermula khuluqin hasan, huwa bermula akhlak yang baik, asyakha'u, yaitu dermawan, bager, bares, ya, kagak pelit, baik materi, tenaga atau pikiran, ini semuanya nih, ya, dermawan keseluruhan, gak punya harta, dia bisa ngasih saran, kasih saran yang baik-baik, ya, kasih pikiran yang baik-baik, kasih omongan yang baik-baik. Bahkan di Quran begitu, ya. Kalau kita mau sedekah, maka sedekah yang baik-baik. Kalau kita kagak mau sedekah, jangan mengucapkan perkara kata-kata yang kotor. Ya. Kadang-kadang kita kalau ada tukang minta-minta, ngasih mulai kita gerutu, ya. Kadang-kadang tuh tukang minta-minta kalau belum dikasih diam aja, jadi malu-maluin kita, gitu kan. Akhirnya kita ngasih sambil gerutu, ya. Tuh gerutuan kita lebih sakit daripada duit yang dia terima. Masa Allah 2.000 dia ingat seumur hidup ucapan kita. Mau 2.000 kita ngasih, tapi ucapan kita diingat terus sama dia, ya. Maka lebih baik diam, ya. Mau ngasihnya, mau kagak ngasihnya, lebih baik diam. Yang pertama dermawan, wal afu, dan pemaaf, gampang maafin orang, ya. Wal ikhtimalu, apa nih? Tahan banting, terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ikhtimal namanya, ya. Nah ini sehubungannya nanti kalau ikhtimal itu husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala nih, ya. Kita diuji kesulitan-kesulitan, bahkan lebih sulit daripada orang lain. Nah itu bisa jadi, ya, menganggap Allah itu sama kita kagak ada simpati-simpatinya udah, ya. Kita udah punya pikiran jelek aja sama Allah, ya. Nah kalau kita tahan banting terhadap ujian, kita nerima terhadap ujian Allah, nggak mungkin kita bersuuzon kepada Allah, ya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selagi kita bisa ngatasi, ya, Allah gak akan ngasih yang lebih berat daripada hal itu. Ketika Allah kasih, Allah yakin kita mampu mengatasi hal tersebut. Itu aja udah. Ya, mungkin jadi orang yang merasa sendirian. Saudara-saudara gue, ya Allah kagak paham-pahamnya, lagi susah banget, gak ada yang nengok, kagak, boro-boro bantuin nengok kagak, masih percaya orang yang begitu namanya. Ya, husnuzon sama orang, husnuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Positif thinking dah, ya, terhadap apapun mesti positif thinking. Ya, sama. Orang panas, saking panasnya ngigo dikata jin, kata jin sial, gue gak ngapa-ngapain, dikata. Jadi gue disalah-salahin. Ya, orang panas panggil dukun, saya salah, kata gitu. Ya, panas mah bawa ke dokter, panas dikasih air. Ya, gitu. Ya memang kagak salah memang, itu ya. Tapi tetap ada faknya, ada urusan-urusannya, ya. Gitu. Memang air kagak nyembuhin, tapi bisa menenangkan hati. Kalau hati tenang, siapa tahu aja pikirannya tenang. Ya, jadi model penyakit apapun jarang nempel sama orang yang punya pikiran tenang, sama orang yang punya pikiran positif. Ya. Makanya jadi orang yang suka ngedumel, yang suka gerutu tuh gampang sakit yang itu tuh. Ya gampang sakit. Kalau kita perhatiin, saya contohnya tadi lagi pemulung nih. Ya. Kenapa pemulung jarang sakit, jarang mikirin apa-apa dia? Ya, jarang mikirin apa-apa. Ya. Semuanya cuma pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya saya, emang dia sholat tadi saya kagak tahu dia sholat apa kagak gitu ya. Faqala lalu Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanya Amirul Mukminin Aliun radhiyallahu anhu an zalika. Sungguh telah ditanya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an zalika, ya, tentang hadis tersebut. Aidan juga, tadi ditanya Umar Hasan Al-Basri, ya, jawabannya as-sakha'u wal 'afu wa ihtimalu. Ketika ditanya Ali, faqala, lalu menjawab oleh Ali, wa bermulahalah akhlak yang baik, ya, muwafaqatun nasi fi kulli syai'in, menyesuaikan diri pada tiap-tiap sesuatu, ma'adal ma'asi, selain kepada perkara maksiat. Muwafaqah boleh diartikan cocok. Pokoknya kalau perkara baik dicocok aja dah, kecuali sama perkara maksiat. Itu namanya akhlak yang baik, bikhuluqin hasan. Menyesuaikan diri dengan perkara-perkara yang baik, ya. Di keprasedekah jemalu, akhirnya sesuaiin diri. Karena di masyarakat tersebut ada dana buat kematian misalnya, ya. Mau kagak mau kalau bermasyarakat harus ikutin aturan masyarakat. Namanya menyesuaikan diri terhadap perkara-perkara yang baik. Nah, kadang orang kalau udah ogah sedekah kekehnya luar biasa, ya. Tapi kalau suatu masyarakat ngumpulin saweran buat dana kematian, buat dana musibah, buat dana Isra Mi'raj, buat dana maulid, ya, biasanya orang mau kagak mau tuh. Yang jarang sedekah juga jadi pada ikut sedekah. Itu namanya menyesuaikan diri, ya. Nah, bisa menyesuaikan diri disebut khuluqin hasan, termasuk berakhlak
yang baik. Nah kalau maksiat jangan nyampur-nyampur, ya 17-an makin dangdut, jangan saweran. Mau dipinjam tanahnya jangan kasih, sujud-ujug biarin dikata pelit, ya biarin dikata pelit. Nggak usah ada pasal kagak enak, karena perkara maksiat. Zakara dzalika menyebut akan hal tersebut Abdul Wahab Asy-Syarani oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani fi Tanbihil Muhtarin pada kitab Tanbihul Muhtarin. Nah kalau mau jelas malam Jumat ngaji itu kitabnya Tanbihul Muhtarin, nama kitab Nihayatul Zain, mulainya jam 9 rapinya jam 12 ya, rapi dzikir sampai jam setengah 1 gitu. Jadi kudu siap mental, siap mata, siap kopi itulah. Nih saya lihat di sini kitab ya Abdul Wahab Asy-Syarani mulu deh tadi. Ya pengarang kitab Tanbihul Muhtarin. Saya baca malam Jumat. Gitu. Mau ikut silakan, bebas umum, kagak rahasia tapi. Ya. Wasi'us sadri, orang yang lapang dadanya, bukan yang bidang. Kalau orang laki sekarang mau bikin dadanya pada jadi bidang, tapi bukan pada jadi lapang. Tahu dada bidang? Apaan? Kotak. Ya? Berotot. Biayakuna dengan bahwasanya menjadi oleh dadanya haliman, orang yang murah hati, la ghalidhan, bukan orang yang nyekel, ngepel, kasar, silakan. Berat aja. Kalau haliman orang yang murah, enteng hatinya untuk berbuat aktif. Ghalidhan orang yang berat hatinya. Namanya lapang dada tuh, ya. Nerima kalau memang itu sesuai dengan syariat, dia terima apa adanya. Layyinal janibi, orang yang lemah lembut, ramah tamah. Wafil hadis, dan itu di dalam hadis alladzi fihi yang ada masalah rendah hati, al-amru yaitu perintah bitaswiyati syukufi untuk meluruskan barisan. Layyinal janibi, hubungannya dengan meluruskan barisan. Ya, kalau ini hampir jarang saya temuin, tapi rata-rata kalau bicara contoh, ya susah. Kalau orang udah pernah belajar paskibra, PBB misalnya ya, ini enggak mungkin kagak ramah orangnya. Ya. Ketika kita disuruh sama bocah lurusin sop kita, kira-kira sikap kita gimana? Pak, sopnya lurusin Pak. Kira-kira sikap kita gimana? Hei, tidur. Manut. Ya kalau manut namanya kita punya lemah lembut, kita punya ramah tamah sama orang. Ya, kebanyakan orang sekarang kan merasa dewasa, merasa tua, sama bocah udah kagak mau kalah aja. Lu anak suara lu ngerti apa? Sebelum lo itu udah lurus semua dari dulu gitu. Ya. Mestinya kita
Ya, unsur maqala wala anzur Makola. lihat isi. Ya, apa yang dia bicarakan, isi apa yang dia katakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Walinu piyadi ikhwanikum. Walinu dan lemah lembutlah kalian piyadi ikhwanikum, ya, di hadapan saudara-saudaramu. Kalau dulu kata guru silat saya nih, ya, kalau lu berantem udah ketemu jurus yang sama, salaman, jangan diterusin. Itu. Namanya satu jurus, satu perguruan, udah saudara lu juga semuanya, gitu. Ya? Kalau sama mainan udah dianggap saudara, gitu. Ya? Ketemu musuh sama jurusnya, yaudah, mesti salaman, mesti berlemah lembut hati kita. Jangan pakai ke pasang sengke ini ya. Jadi manusia ya mau cari sengkenya doang, sengke doang. Wa bil Qur'anil azim, dan di dalam Quran azim, walau kunta fazal ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Walau kunta, ini sih bukan umum, ya. Walau kunta, seandainya keadaan engkau fazzan ghalidzan, bersikap keras hati, kasar, lan faddu, maka mereka akan menjauhkan diri min haulika, dari sekelilingmu itu, ya. Kalau kita keras hati, kekeh manusianya, kasar manusianya, ya, maka di sekeliling kita nggak bakalan ada teman, nggak ada bakalan tetangga yang menengok, yang ngeliatin, yang perhatian, itu kagak bakalan ada. Ya, ini bukan hal yang baru, Quran, masya Allah, dari dulu ini. Ya mesti kita nyadar, ya. Sehebat kita apapun, sepintar kita apapun, seganteng kita apapun, sekaya kita apapun, ya, dan fatu, kalau kita bersifat kasar, mereka nggak akan dekat, kalau kita nggak akan dekat, nggak akan punya simpati, nggak akan, ya. Sengkenya yang agak benar, beda dengan apa tuh? Prinsip, kalau kata orang, ya. Mungkin kalau prinsip dianggap positif, kalau sengke dianggap negatif misalnya. Ya, punya prinsip yang benar. Nah, kita udah waktunya kagak di bawah, kagak di dalam ketek orang tua kita. Kita udah bermasyarakat, kita udah punya naungan sendiri. Ini mesti dipahami. Jangan kita selalu mau menang mulu, ya, nggak mau kalah mulu, ya, mau paling di atas terus, kagak pernah mau di bawah, ya, maunya dihormati mulu, kagak pernah mau hormatin orang lain. Udah bukan waktunya. Habis dianya pada begitu, jangan ikutin orang lain yang pada begitu. Kita mesti punya prinsip, ya, kita punya prinsip. Biar orang lain nyakitin kita, asal jangan kita nyakitin orang lain. Biar orang lain kagak bayar utang sama kita, biar asal jangan kita kagak bayar utang sama orang lain. Ya Allah, berat, itu berat. Ya? Kalau kagak dilatih, kagak bakalan bisa. Ya? Jangan kejelekan dibalas dengan
kejelekan. Maknanya tersirat entah ini ya turun pada Nabi ya, karena Nabi itu benar-benar khuluqin hasan. Seandainya bahasanya kan begitu kan ya, seandainya tidak, seandainya kamu bersikap keras, kamu bersifat lemah lembut ya itu, maka pasti di sekeliling kamu itu akan menjauhkan diri, Idza alimta, apabila engkau telah mengetahui dzalika akan hal tersebut, fa'lam maka ketahuilah min jumlatil layyini, dari sekumpulan sikap yang lemah lembut, idza dakhalta, apabila engkau masuk ala jama'atin, atas satu perkumpulan, yazkurunallaha, yang mengingatkan kepada Allah Ta'ala, antazkura, bahwasanya engkau berzikir, ma'ahum, beserta mereka, kahayatihim, seperti tingkah laku mereka, fi surati, di dalam satu gambaran, bitariqihi syar'iyyi, dengan cara zikir yang sesuai syariat ya. Kalau kita ngikut satu kampung ada acara tahlilan, ikut tahlil ya, ikut tahlil ya. Banyak sekarang yang tadinya anti tahlil ya, kalau jika ikut tahlil nggak bakalan ada pendukungnya, nggak bakalan ada pengikutnya, nggak bakalan. Orang kita di sini Syafi'iyah ya, yang menganggap tahlilan itu pekerjaan kita, luar biasa kita terhadap masalah tahlilan. Ratiban ya, muludan, orang yang ada muludan kagak bakalan bisa banyak pengikutnya, nggak bakalan ya, nggak percaya nih jaminannya Quran ya, mesti gitu. Karena itu bukan perbuatan maksiat, bukan perbuatan yang menyalahkan syariat. Coba tahlil masalah keimanannya di mana? Merusak iman kagak? Merusak akidah kagak? Memang dasar habisan tahlil kagak ada, meskipun mencar-mencar. Ya, baca Yasin banyak, dalilnya begini-begini. Baca kulhu mu'awwizatain ya, ayat kursi, sebagian surat Al-Baqarah. Memang hadisnya terpisah-terpisah. Enggak menyalahi akidah, enggak menyalahi syariat, dan kagak diwajibin. Mau datang tahlil ke, mau kagak ke, orang kagak ada yang cemooh ya. Wadhalika tuwafiquhum bi dzikrihim alladzi lukinuhu hina dakhalu fi tariqi min nafyin aw isbatin. Wa kadzalika, dan itu seperti ini juga, tuwafiquhum, engkau mesti mencocokkan kepada mereka fi dzikrihim, di dalam urusan zikirnya. Ya iyalah, zikir model Sukabumi Utara Bugono, model Kampung Baru begini, ada bedanya enggak? Ya ada. Kalau kita baca suratnya duluan, orang Sukabumi Utara baca suratnya belakangan ya. Saya mimpin Sukabumi Utara, mesti tahlil dulu baru baca surat. Orang Sukabumi Utara mimpin tahlilnya, kudu baca surat dulu baru tahlil. Mesti mencocoki ya. Saya di Cibetung, ketika mimpin orang Cibetung, gaya orang Cibetung lah. Ketika lagi alumni, lagi acara reunian, lagi acara haulan, ya pakai saya, cari yang orang-orang banyak hadir, pakai cara orang kita di sini ya gitu. Jangan pakai kekeh gitu ya, jangan sengke-sengkean
Ya, memang udah bawaan gua dari sononya begini susah. Ya, makanya kalau saya di tempat lain jarang mau. Ya, kita kagak tahu. Gitu. Ya, makanya suruh ahli Korea ya, suruh orang ahli penduduk orang sini, orang situ. Alladzi luqinuhu, yang telah dituntun, diajarin kepada zikir tersebut, hina dakhalu, tak kala mereka telah masuk fit tariqi, di dalam tariqat, min nafyin, berupa nafyin. Nafyin itu menafikan kejelekan-kejelekan terhadap Allah, au isbatin, atau menetapkan kesempurnaan pada Allah, itu dalam thariqah. Ada istilah nafyin, ada istilah isbatin. Ya. Menghilangkan kejelekan-kejelekan terhadap Allah, menyempurnakan kesempurnaan yang ada pada Allah. Isbat, menetapkan. Ya. Kalau thariqah ya, kita jangan suka nyalain wiridan orang, kita jangan suka nyalain thariqah orang. Ya, makanya ada 3 pesan. Ya, ada 3 pesan itu dalam thariqah. Wala taqulu, dan janganlah kau mengucapkan inna hadhil kaifiyata, sesungguhnya tata cara kaifiat ini, laisa tariqata syaikhina, itu bukan thariqah guru kami. Iyalah, orang yang berguru bukan nama gurunya, thariqahnya suruh sama ya susah. Ya, kama ya kau, sebagaimana terjatuh bidzalika, dalam hal tersebut, kasirun, oleh kebanyakan minan nasi, daripada manusia, fayafutahumul ajru, lalu hilang dari mereka ganjaran pahalanya. Fayafutahum, lalu hilang kepada mereka al ajru, oleh ganjarannya, karena suka nyalahin kerjaan orang lain. Ya. Ma'auku'ihim, beserta terjerumusnya mereka, fil jafai, di dalam sikap kasar, wa ghazil tub'i, dan kerasnya tabiat, kasar. Fala, maka ketahuilah, zalika, akan hal tersebut, wa'amal, dan beramallah, ya, alaihi, atas hal tersebut. Afada zalika Asy'arani, demikianlah menjelaskan oleh Syekh Asy'arani. Terus mahfudul janahi, wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan banyak manfaat buat kita, karena ini termasuk hal-hal yang harus kita pahami. Ya, gitu. Jangan merasa pandai dah. Ya, jangan merasa kaya dah. Udah gak ada manfaatnya kedua. Ya, udah gak ada manfaatnya buat kita. Silakan orang mau menganggap kita pandai, asal kita jangan merasa paling pandai. Ya. Silakan orang mandang kita ada aja rezekinya jadi orang kaya. Silakan pandangan orang, tapi kita jangan merasa orang kaya. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mustafa balligh